السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل الرحمات وتحصل البركات وتنال بها السعادات. أحمده على ما أجزل من الهبات وأشكره على ما أوفر من العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات بل أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الطاهرات وصحابته النجوم القادات والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الخضوع والإخبات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita untuk terus senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan hanya bermodalkan ketakwaan yang sebaik-baiknya lah kita akan meraih kebahagiaan, keberuntungan, baik kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk generasi terdahulu dan generasi yang berikutnya sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sesungguhnya kami telah mewasiatkan, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, kepada orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka sebelum kalian dan kepada kalian, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat ini senantiasa berulang sepanjang generasi, karena di dalam ketakwaan ada semua aneka ragam kebajikan zahir maupun batin yang menjanjikan untuk diraih oleh orang-orang bertakwa kebaikannya baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak janji kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dimulai dari pemeliharaan, diperbaiki amal, diampuni segala dosa, sampai dijanjikan untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai seluruh sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah yang benar. Niscaya amal perbuatan kalian akan diperbaiki oleh Allah dan dosa kalian akan diampuni. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah menang dengan kemenangan yang amat sangat nyata. Belum lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian untuk meraih ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada lagi janji yang Allah berikan kepada mereka yang hendak bertakwa kepada Allah
Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan berikan mereka jalan keluar dari setiap kesulitan yang menghimpit mereka, dan Allah akan berikan mereka rizki dari arah yang tak diduga-duga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ia jalan keluar dari kesulitan yang menghimpit mereka, dan Allah akan berikan ia rizki dari arah yang ia tidak duga-duga. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, takwa, hakikat takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah pernah mendefinisikan takwa. Seraya berkata, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Bertakwa kepada Allah adalah di saat Anda takut kepada Allah yang Maha Agung. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagian lagi ulama mendefinisikan takwa dengan berkata, at-taqwa Allah an la yaraka Allah haitsu nahak wa an la yafqidaka haitsu amarak. Seseorang akan disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak ditemui oleh Allah di tempat-tempat yang Allah larang kita di situ. Jangan sampai kita ada di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tersebut Allah tidak inginkan kita ada di situ. Malah Allah Subhanahu wa taala menjumpai kita di situ. Artinya kita tidak bertakwa kepada Allah. Atau ada tempat-tempat yang Allah ridhoi, Allah inginkan setiap hambanya, bahkan kita untuk ada di situ. Namun tatkala Allah mencari kita di situ, tapi Allah tidak menjumpai kita di situ. Artinya di saat kita ada, di saat Allah mencari kita di tempat yang Allah ridhoi, atau kita tidak ada di saat Allah melihat tempat yang tidak Allah ridhoi, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi ayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan rezeki yang baik kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berdasarkan mayoritas ulama ahli tafsir turun terkait permasalahan yang dialami oleh seorang sahabat baginda Nabi yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Saat itu Auf bin Malik al-Ashja'i anaknya tertawan oleh kaum kafir saat itu, sehingga ia bersedih dan istrinya amat sangat kalut akan kehilangan anaknya tersebut. Anaknya bernama Salim. Kemudian ia adukan akan musibah yang menimpa ia ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar keluhannya, saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anakku tertawan, istriku amat sangat menggila tatkala melihat kenyataan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadanya agar ia melazimkan takwa dan bersabar. Kemudian Rasulullah tambahkan sebagai bentuk makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dan istrinya memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Sayyidina Auf bin Malik al-Ashja'i kembali membawa wasiat bagi Nabi kepada istrinya, dan ia katakan kepada istrinya, sungguh saya pulang membawa hadiah dari Rasulullah untuk kita amalkan bersama, agar kita bertakwa dan bersabar terkait musibah yang menimpa kita, dan kita memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tatkala anak tawanan tersebut diperintahkan untuk mengembala kawanan kambing sejumlah 4.000
kambing saat itu. Entah bagaimana ia dibuat nyasar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disadari oleh pemilik kambing orang kafir tersebut. Akhirnya tidak disadari anak tersebut nyasar dan kembali pulang kepada ibu dan bapaknya. Bahkan pulang bukan sendirian, tapi pulang membawa harta rampasan perang yang saat itu memang kondisi dalam keadaan perang. Dia membawa pulang sejumlah kambing, 4.000 kawanan kambing. Kemudian turunlah ayat yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ia jalan keluar dari musibah yang menimpa mereka, dan Allah akan berikan ia rezeki dari arah yang ia tidak duga-duga. Ma'asyiral hadirin dimuliakan oleh Allah. Sebagai bentuk penyempurnaan dari wasiat takwa, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal dan kepada Abi Dzar, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Wahai saudaraku, bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada dan di zaman manapun Anda berada. Ya. Di saat kita di masjid, di saat kita di rumah, di saat kita di kantor, di saat kita di sekolah, dimanapun kita berada, di zaman kapanpun, lazimkanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, kebaikan yang banyak siap akan diberikan kepada kita bagi mereka yang bertakwa. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan berkata, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah perbuatan buruk yang mungkin khilaf engkau lakukan dengan memperbanyak amal baik, karena kebaikan akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kemudian terakhir Rasulullah SAW bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan bergaullah Anda kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, saya mau membawakan satu riwayat kisah terkait bahwa kebaikan itu dapat menghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimus salata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات." Dirikanlah sholat di waktu siang dan di waktu malam, artinya sholat 5 waktu. Kemudian ketahuilah bahwa kebaikan yang dalam konteks ini adalah sholat ataupun yang lain dapat menghapus segala dosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun, bisa diriwayatkan pernah ada seseorang yang bernama Nabhan At-Tammar, dia seorang penjual korma. Saat itu ada pembeli, seorang perempuan yang muda belia dan cantik rupawan, ya hendak membeli korma tersebut. Langsung dilayani oleh Nabhan At-Tammar ini. Namun Nabhan ini tergoda dan dia berkata kepada perempuan ini, "Kalau engkau mau mendapatkan korma yang lebih baik, ada di dalam sana." Kemudian perempuan itu masuk, akhirnya berbuat apa yang diperbuat dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak sampai ke derajat perzinahan. Akhirnya ia pun menyesal dan diadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW diadukan olehnya dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melakukan satu perbuatan yang tidak baik terhadap perempuan, maka berikanlah saya hukuman." Kemudian Rasulullah SAW berpaling. Saat itu Rasulullah tidak mau mencari tahu sampai akhirnya terbukti. Takutnya Rasulullah ini adalah satu zina, karena zina tidak akan ditegakkan kecuali dengan 4 saksi. Kemudian dia tetap bersikeras untuk mengatakan, "Berilah hukuman kepada saya, wahai Rasulullah." Sayyidina Umar pun menjawab, "Sataratullah in satarta nafsak." Engkau akan ditutup aib oleh Allah apabila engkau menutupi dirimu. Akhirnya ia pun bercerita apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah tatkala mendengar tidak terjadi perzinahan, Rasulullah menyuruh dia untuk berwudu
dan sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama turun ayat yang tadi, yaitu innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan akan menghapus dosa selagi dosa tersebut bukan merupakan dosa yang besar. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita semua yang hadir di sini dan sanak famili kita dan orang-orang yang kita cintai akan seluruh muslimin dan muslimat menjadikan orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal baik dan bergaul dengan sesama dengan pergaulan yang baik dan akhlak yang baik. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullah al-malik al-allam wallahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما اتصلت أعين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من إنس وجنه وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم تعالى عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأفكار والأذية والبلية وسوء البطن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما